itu mah hoak, itu mah ini terserah. Dan berarti itu saya tuh udah benar-benar ngerasain, oh ternyata seperti ini. Gelapnya bukan main, gelap banget. Itu adanya di pengkolan dekat pemakaman umum, Bang. Pemakaman umum yang besar. Jadi pemakaman umum besar. Ditanya-tanya kan saya bangun ya. Oh siapa sih naik-narik ya? Dan namanya setengah bangun ya, saya geprak pakai tangan gitu belakangnya. Iya. Tapi saya nggak nyentuh apa-apa. Baru setengah menit, Bang. Ditarik lagi, Bang. Saya ditarik lagi. Jadi kayak semacam saya cubit kencang-kencangnya, nggak bangun, Bang. Nggak bangun. Pas saya melek gini, saya ketakutan. Itu masih dimainin, Bang. Masih dimainin. Lu nggak mesti ada di sini. Dia bersuara tapi nggak berwujud. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik lagi di channel gua Irul Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa menghibur anda sekalian untuk membuat konten misteri. Dan maaf, belakangan ini saya jarang upload karena memang bulan Ramadan, nggak terlalu fokus ke konten ya. Banyak hal yang harus kita fokuskan. Tapi di kesempatan malam hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu ya. Dia akan menceritakan sebuah kisah yang sedih terus horor pastinya ya. Dan semoga puasa kalian semua lancar dan kita bertemu di Idul Fitri ya. Amin. Baik, kita ke narasumber dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Jenal. Oke, Jenal dari? Saya dari Kota Bekasi. Dari Bekasi ya. Oke. Gimana puasanya? Alhamdulillah masih konsisten. Nggak ada yang jebol? Udah ada. Konsisten. Konsisten. Oke. Selalu berusaha untuk bangkit. Baik, kira-kira apa yang mau diceritakan nih Bang Jenal? Semasa ini ya, teman semasa kecil. Teman semasa kecil ya. Oke. Baik, langsung aja ke narasumber untuk cerita lebih lengkapnya. Silakan narasumber. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenal. Saya tinggal di Kota Bekasi. Saya dari kecil dan sampai sekarang besar di Kota Bekasi. Saya punya sedikit cerita ya tentang teman masa kecil ya. Di sini ada sedikit merinding ya, mungkin kalau buat saya sedikit merinding ya Bang ya, karena memang teman masa kecil kan. Karena emang lu yang ngalamin. Iya. Kalau orang lain ya mungkin dibilangnya merinding gitu kan. Kalau kita kan udah dekat gitu ya. Jadi teman saya ini namanya Dan. Dia ini berteman sama saya itu dari umur 4 tahun. Dari kecil tuh kita udah main bareng gitu. Oh, berarti teman satu kampung ya? Iya, satu kampung. Bukan dia doang sih Bang, tapi banyak gitu teman yang gitu. Kan ini yang paling berkesan lah gitu. Iya. Memang dari temen yang kuat-kuat kali ya kata gitu ya, yang bukan arti kuat bader-bader kali, nakal-nakal. Dia yang paling dilindungin gitu. Dia yang paling dilindungin. Berarti ini anak bawang lihat bagaimana? Dia emang orangnya lemah Bang. Apa paling muda? Paling takut iya, paling lemah iya, paling culun iya dia. Tapi ya, dari perawakannya sih, waduh bocahnya bersih, baik, disukain lah Bang. Pokoknya disukain dia. Waktu kita main juga dia mah cuman jongkok ngeliat. Kita lari-larian dia ngeliat, ya gitu. Saya singkat cerita, jadi kita udah mulai masuk sekolah nih Bang. Cuman bedanya tuh, saya udah kelas 2 SMP dan dia tuh kelas 6 SD. Karena mungkin badannya gede kan Bang ya. Bongsor, tinggi dia. Ngelihat dia pakai seragam SD ya udah kayak bocah SMP gitu. Yang celananya ngatung. Kan ngatung sampai seatas lutut tuh. Nah dari situ tuh pokoknya saya sama dia itu umurnya beda 3 tahunan lah Bang. Untuk 3 tahun apa 4 tahun saya nggak tahu dah. Saya lupa nanyain waktu itu. Nah dari situ tuh saya pun naik kelas
3 SMP. Dia lagi nyari perguruan nih, ibarat sekolah-sekolah lah ya. Jadi dia sekolah di suatu sekolah negeri gitu, ya bisa dibilang favorit gitu ya. Bisa dibilang favorit. Iya, di Bekasi favorit. Sama kayak saya itu dia, cuman dia Oh, di satu bawah. sekolah. Enggak, iya satu sekolah, cuman dia di bawah saya, Oh, berarti adik kelas adik sekarang. kelas saya. Nah dari situ eh, kalau sering ketemu mah sering ya di sekolahan ya. Nggak cuma main di sekolah doang, tapi di rumah juga dia kadang sering nyamper. Mau apalagi kalau hari Minggu libur tuh. Biasa kan kalau anak-anak zaman dulu kan dari pagi nih bang, dari jam 6 ya sampai jam 11 itu kan di rumah ya, Iya. nonton film kartun. Setelah siang itu dia nyamper ke rumah, balik maghrib, begitu, balik maghrib. Kalau memang dia lagi iseng di rumah gitu ya, nggak ada kerjaan atau nggak ada tontonan gitu, dia ke rumah dari pagi main, balik maghrib, gitu sampai nyariin kan orang tuanya. Jadi bukan dia doang sih, jadi banyak ya. Cuman yang paling dekat tuh saya sama si Dan gitu. Sampai jadi rutinitas kita tuh ngebegal bang. Begal. Iya, Begal apa ini? ngebegal tukang bakso. Waduh, kirain begal motor Iya, kejahatan. kita ngebegal tukang bakso bang. Jadi karena memang baksonya enak gitu bang ya. Udah saking enak ya bang. Kadang-kadang kita ngambil satu nih, kita taruh di mangkok gitu. Karena udah CS sama tukang baksonya saking kenalnya. Ngumpet-ngumpet nggak ngambil ya? Enggak, Enggak. langsung terang-terangan di depan dia. Karena udah biasa kan gitu ya. Jadi dia lagi nuang bakso, kita colok-colokin bakso pakai itunya, langsung kemakan. Nah, jadi kita tuh nggak makan di rumah pun udah kenyang gitu. Udah kenyang di luar. Beli bakso berapa duit tapi udah kenyang kita. Bakso goceng mungkin zaman itu kali ya. Iya. Itu tuh waktu itu kan di samping rumah saya itu kan masih ada lapangan luas ya bang ya. Kayak masih ada lapangan luas gitu. Cuma kalau sekarang sih udah dibangun pabrik-pabrik ya. Karena lahannya juga luas, makanya lahan luas, jalanan enak kan lebar, makanya dijadiin pabrik kali ya. Jadi tuh setiap kita ngebegal tukang bakso, kita tuh adanya di pengkolan dekat pemakaman umum bang. Pemakaman umum yang besar. Jadi pemakaman umum besar, di seberang sananya sawah, seberang sininya tuh kebun. Jadi rumah warga itu jauh dari situ. Nah kita enjoy aja bang, namanya tukang sama anak-anak ya, nggak ada rasa takut gitu. Kita jalan ke kuburan dekat ini, kalau dia nggak ada di sini kita cari ke sana gitu bang. Nah singkat cerita, di tahun 2006 ini dia cerita nih bang masalah pribadi dia. Menurut saya kan, wah kok tumben-tumbenan nih dia cerita masalah apa nih. Ternyata yang mau dicerita tuh masalah cewek bang. Oh, sudah masuk masa pacaran ini. Iya, ternyata dia tuh suka sama cewek gitu. Sebelumnya kan dia kan emang nggak pernah tertarik gitu ya sama cewek ya. Bukannya dia nggak normal, bukan. Jadi tuh belum ada pikirannya tuh buat ke cewek. Pacaran. Ya, karena memang setiap hari sibuk main kan. Nah, dia cerita tuh bang, katanya, nah, gue demen katanya sama cewek ini katanya. Nah kan, wih hebat lo katanya gitu. Bukannya lu banyak disukain cewek tapi nggak pernah mau. Dia kan emang orangnya bersih gitu bang, bersih, tinggi, ya manis lah gitu. Kalem, Cool dah pokoknya mah cool. Cuman dia mah bukannya sombong atau gimana, dia tuh takut sebenarnya bang, takut sama cewek itu, gak mau berbaur sama cewek. Dia cerita tuh di situ, orang mana kan gituin. Itu dekat sekolahan di sebelah sana tuh, di perumahan ini gitu kan. Nah setelah itu dia cuma cerita cuma segitu doang bang. Masih gitu ya udah kita lanjutin main. Enak kan zamannya dulu mah kan gak ada HP ya bang ya, gak ada HP. Jadi kadang-kadang pakai surat-suratan gitu ya. Iya. Saya baca kan surat. Surat cinta. Iya surat. Oh iya. Akhirnya ini bocah kayak udah mulai betah di rumah nih bang. Betah di rumah. Ya betah di rumahnya mungkin dia
kadang main gitu ya ke rumah ceweknya, capek kali. Dari situ udah mulai ngejalin hubungan cinta monyet bang. Cinta monyet, selang 2 bulan dia ini kandas gitu. Terus Iya putus itu. 2 bulan doang bang putus dia. Awalnya dia nggak mau cerita. Lu nggak mau ke sana gitu kan? Dia diam kan. Emang kenapa sih? Dia cerita juga kan. Gue di iniin katanya. Ternyata gue cowok keduanya gitu. Jadi cewek itu punya cowok, nah dia jadi yang cowok kedua. keduanya. Padahal itu bang selama 2 bulan itu ya dia itu udah dekat sama orang tuanya gitu. Dekat masih nggak tahu dekat ya, cuman kenal yang namanya main kan ke rumah itu cewek, pasti orang tuanya kan nanya-nanya kan dia ini dari mana gini-gini. Kira mungkin orang tuanya suka sama dia bang, masuk karena emang perilakunya baik. Nah selang suka itu kayaknya ada yang salah paham gitu bang antara si Dan sama orang tuanya. Orang tuanya itu nyangkanya itu anaknya disakitin bang. Anaknya disakitin, nggak mau makan, galau gitu. Karena mungkin si Dan udah sakit hati juga, dideketin udah nggak mau, dia mau fokus main gitu bang, maksudnya nggak mau pacaran lagi gitu. Akhirnya situ Maya mungkin sakit hati di situ. Nah selang beberapa bulan setelah dia kandas itu, si Dan ini mulai sakit-sakitan bang. Dia mulai sakit-sakitan. Biasanya dia setiap minggu main, jadi nggak main gitu. Akhirnya kan saya ke rumahnya ya. Saya tanya sama orang tuanya, emang dia lagi sakit gitu. Dia lagi sakit. Udah diperiksa ke dokter, gejalanya cuma tipes. Nah, setelah itu habis berobat tuh, selang seminggu dia sembuh. Dia sembuh. Main lagi, main. Kita main ke sawah. Ini mancing cari ikan. Gak lama lagi tuh selang 2 minggu dia sakit lagi bang. Sakit-sakitan berarti ya. Dia sakit lagi. Dia sakit lagi. Di sini kadang lebih parah bang sakitnya. Udah mulai berminggu-minggu dia sakit. Akhirnya orang tuanya ngebawa lagi ke rumah sakit. Cuman dibilang demam katanya. Ya mungkin zaman dulu nggak terlalu canggih kayak sekarang kali bang ya. Iya. Dari Peralatan ya. peralatan medisnya gitu. Jadi cuma didiagnosanya sakit ini. Kasih obat dia, tetap nggak ada perubahan. Akhirnya orang tuanya kan kurang puas bang sama obat yang dikasih itu ya. Tuh teman saya itu dibawa sama orang tua dan keluarganya, nggak entah ke kota apa gitu. Saya lupa itu. Itu kejadian di tahun 2007 ya bang, di 2006 akhir. 2006 akhir. Jadi dibawa, dia sering berobat alternatif dan baru kejawab di situ. Ternyata dia itu diguna-guna. Oh berarti dia ini langsung orang tuanya ke non medis larinya ya. Iya, dia diguna-guna sama orang tua yang itu, yang cewek itu. Orang tua ceweknya itu ya tadi. Yang tadi saya bilang itu orang tuanya itu nyangkanya anaknya disakitin sama dia. Padahal mah cewek itunya yang nyakitin teman saya dan teman saya itu ngindar gitu. Oh iya. Ya namanya zaman dulu mah cinta monyet pasti ada ya bang ya. Iya pasti. Iya jangan dibilang lagian lu pacaran enggak. Kita semua juga pernah Ngerasain ngalamin ya. itu. Itu juga masa-masa indah lah di sekolah ya. Benar. Masa puber lah. Iya. Jangan orang dulu ngomongnya gua aja udah gede baru pacaran, enggak. Pasti mereka juga pernah ngerasain suka gitu sama cewek. Gitu.
Nah di awal tahun 2007 dia ini full bang, nggak main selama 3 bulan, dia full nggak main. Berarti makin parah kesini. Dia memang bisa jalan gitu ya, cuman di dalam rumah kali. Pas saya lihat keadaannya itu udah kurus, dia itu udah kurus. Dia itu udah kurus bang, jadi ya bener-bener apa ya, matanya hitam, lemes banget gitu, kayak lemes. Mungkin dia capek juga kali bang ya, sakit-sakitan kayak gitu. Dia sempat ini sih, sempat bilang ke saya waktu itu kan, nggak kuat katanya gitu, udah nggak kuat. Saya cuma bilang nanti juga sembuh kok gitu, lu cuma sakit biasa, saya kata. Ya kan kayak gitu kan ya, biar bikin dia semangat bang, Motivasi dia biar sembuh. Jadi situ dia cuma cengir kan sama saya, cengir ya, namanya dia tuh orangnya gimana ya, sering ngebully iya, kocak iya dia. Makanya kita tuh sama-sama ngebully diri sendiri tapi nggak ada yang marah gitu bang, sama-sama seneng. Nah di situ kan saya udah kayak biasa gitu kan, sekolah. Singkat cerita aja langsung bang ya. Singkat cerita tuh udah ke 8 bulan bang, udah ke 8 bulan. Berarti lama juga ya. Lama, udah ke 8 bulan dia nggak ada perubahan bang, tambah kurus badannya, tambah habis, tinggal tulang doang bang. Dan di situ keluarganya itu ngedatengin orang dari Cirebon, Orang pintar. dia nggak tahu orang Cirebon apa orang Aceh gitu ya, datengin. Itu saya masih inget banget tuh kata orang pintarnya itu, kata orang yang bisa itu, sebenarnya di rumah ini itu banyak banget makhluk katanya, banyak banget makhluk yang pengen masuk ke badan ini gitu, 200 pun lebih katanya di dalam rumah itu. Berhubung teman saya ini punya arwah kembar gitu bang ya, dia kan kembar nih bang ya. Iya. Jadi dia tuh apa namanya tuh punya kakak gitu ya, anak kembar gitu dia. Oh, dia kembar. Dia anak kembar gitu, cuman karena ada arwah kembarnya yang melindungi dia, jadi dia cuman menghirup itunya doang, hawanya doang gitu bang. Dia hirup hawanya. Ibaratnya kalau kita lagi makan gorengan, lagi makan gitu bang ya, udah kenyang kan, tiba-tiba nyium gorengan, kayaknya kita mual gitu bang, mual, pengen muntah gitu. Nah ini sama kayak gitu bang, percisnya kayak gitu. Jadi dia cuman apa ya, nyerap hawa negatif yang dari makhluk-makhluk itu. Setelah itu udah kan cuma dikasih air gini. Selang 1 tahun itu saya lagi di sekolah ya, saya pulang tuh jam 12. Saya dikabarin sama ibu saya gitu, kalau si Dan ini udah meninggal. Innalillahi. Dia udah meninggal dunia. Itu saya bang baru pulang bang ya, nggak sempat naruh sepatu, naruh tas, lengkap gitu pakaian sekolah. Itu saya ingat banget di hari Sabtu, saya pakai wajib pramuka itu. Saya langsung lari ke sini. Iya dia udah meninggal gitu. Saya lihat dia mau dimandiin tuh. Saya datang dia udah mau dimandiin. Warga tahu kalau saya itu tuh teman dekatnya dia, sampai orang tuanya ngomong gini, Nal si Dan katanya udah nggak ada, maafin dia ya kalau ada salah. Saya diem kan. Saya ke belakang rumahnya tuh, bang. Saya di situ tuh nangis sejadi-jadinya bang. Saya kelas 3 SMP, saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis sampai saya nggak tahu, saya ngucap sendiri gitu bang, kayak saya ngucap sendiri.
Terus siapa yang nemenin gua makan bakso? Terus siapa yang nemenin gua main ke sini? Terus siapa yang nemenin gua ngambil ini, ngambil itu, kan kayak semacam jambu apa kan rambutan itu saya sama dia tuh. Memang ada teman-teman saya juga banyak gitu. Cuman kan nggak sedekat dia gitu. Lagian juga dia orang yang paling culun, jadi yang paling dilindungi dia semua dari teman-teman itu. Saya nangis jadi-jadinya. Saya didatengin tuh sama tetangga, katanya gini, udah ikhlasin aja katanya gitu. Sambil ditepuk-tepuk pundak saya tuh. Saya nangis sudah jadi-jadinya tuh. Saya diem, air mata itu keluar terus. Pas itu saya ngelihat dia dimandiin, Bang. Dia dimandiin kan. Dia dimandiin. Tangannya tuh gini aja nih, Bang. Ngepel Iya, ngepel pas mau di gini lurusin agak susah dia. udah kaku. Begini terus ya aku dia. Nah setelah dari situ itu saya sampai maghrib, Bang. Jadi dia dikain kafanin, dia dimandiin, dikain kafanin, disolatin. Itu saya ada di situ, Bang. Sampai maghrib saya ke tempat liang lahatnya, Bang. Sampai dikuburin saya ke situ, Bang. Saya nemenin dia di situ. Situ udah tuh kan. Saya diajak sama RT yang di daerah sini, suruh ngikut sama dia. Ya udah, saya ngikut, saya nemenin dia. Itu ya udahlah, mana kondisinya belok kan, Bang, ya itu habis hujan. Saya nggak peduli dah sepatu saya kayak gimana pun, mau lumpur kayak pun saya nggak peduli. Saya pengen depan itu, Bang, buat nyaksiin dia dikubur. Itu hari Sabtu. Sampai rumah saya nggak ikut tahlil dulu tuh, Bang. Kayaknya selama 1 hari saya nggak ikut tahlil tuh, Bang. Pas hari Minggu sore itu kan saya lagi main, Bang, ya sama teman-teman yang lain itu. Tiba-tiba pas saya pulang jam 4 itu saya diginiin sama ibu saya. Tadi di sini katanya ada yang datang, ada yang hadir kan. Di rumah. Iya, itu wangi katanya. Rumah itu wangi banget, Bang, wangi kembang katanya. Atau seorang tua saya bilang kayak gini, sekarang si Jenal itu kan udah beda alam tuh. Kalau bisa jangan deket-deket gitu. Kalau memang mau lihat, malah lihat dari jauh aja. Nah setelah dia ngomongin gitu, dia baunya langsung hilang, Bang. Tiba-tiba hilang. Dia hilang baunya. Saya dengar itu, saya mulai merasa gimana, Bang, ya? Kayak masa sih gitu kan. Yaudah akhirnya kan udah gue tidur di rumah tuh. Habis Isya teman-teman pada nyamper. Kita di sana yuk katanya. Di mana? Di sini, kita nginep di sana, nongkrong di sana katanya. Di tempat ini, di ruko katanya. Ayo. Nah kebetulan di situ tuh, di ruko itu tuh kita punya teman baru, Bang. Jadi dia tuh orang luar gitu ya. Dia pindah ke situ dan kita berteman sama dia. Jadi itu. Jadi karena udah malam kan, Bang, ya, saking ngobrolnya gini. Kan zaman itu mah kan gak ada HP. Jadi ngobrol tuh enak aja, ngobrol tuh gak ada HP. Jadi pada ngobrol gitu. Saya akhirnya nginep di situ. Saya pulang dulu. Saya bilang mau nginep di sana gitu. Oh ya udah. Nginep. Nah itu kita tidur tuh karena sempit gitu, Pak. Sempit dibagi 5 orang, Bang. Jadi satu gitu. Nah saya itu berhadapan itu sama, semuanya ke sana arahnya. Enggak muka ketemu muka, jadi ke sana semua. Ini 5 orang ini berarti masih kenal sama almarhum ini. Iya, karena kita teman semua. Satu teman nongkrong gitu. Yang satu enggak, karena dia tuh orang yang baru, jadi orang pendatang gitu. Karena dia di situ, jadi kita temenin gitu. Nah di situ dari barisan 1, 2, 3, saya keempat, Bang. Saya keempat, di belakang saya itu ada orang lagi satu. Nah itu dia, orang pendatang itu.
Saya kan baru kenal gitu ya. Pas jam 2 itu kok celana saya kayak ada yang narik gitu bang, ditarik celana saya. Itu posisi tidur atau bagaimana? Iya, pas saya tidur gitu bang, saya tidur ditarik kan, saya bangun ya, oh siapa sih narik ya. Namanya setengah bangun ya, saya geprak pakai tangan gitu belakangnya. Iya. Tapi saya nggak nyentuh apa-apa. Dan saya lihat ke belakang, yang orang itu tuh tidur gitu bang. Nah masa iya bang, dia baru kenal sama saya udah jahil. Udah saya tidur lagi bang tuh. Saya tidur lagi. Baru setengah tidur bang. Ditarik lagi bang. Saya ditarik lagi. Jadi kayak semacam celana lepis kan, kayak ada buat gesper tuh ya. Nah Iya. itu dimakai main bang, ditarik rambut itu. Ditarik celana saya. Itu teman saya yang di depan saya pukulin bang. Saya geding perutnya. Apanya pokoknya saya gedigin gitu. Saya cubit sekencang-kencangnya, nggak bangun bang, nggak bangun. Jadi itu posisi pas saya melek gini, saya ketakutan, itu masih dimainin bang, masih dimainin. Celana saya masih ditarik-tarik. Memang pada saat itu kondisinya kamar itu gelap atau gimana, nggak kelihatan apa-apa tuh gimana? Kalau dari lampu mah ya lampu biasa sih bang, kayak lampu 5 watt gitu, yang dulu, yang kuning. Iya. Jadi saya tetap ditarik-tarik. Itu kerasa banget bang, itu kerasa banget. Itu sampai saya nengok lagi tuh bang, tetap masih ditarik bang, tapi nggak ada orang, masih ditarik karena saya. Akhirnya saya bangun tuh, saya pindah posisi. Jadi yang teman saya ini yang namanya Amin itu, Amin. saya geser ke belakang deh ya, saya geser ke belakang. Nah dari situ tuh, karena mungkin saya ketakutan kali ya, saya bangun aja tuh, saya bangun. Nah, tidur jam 4 bang, habis azan subuh, saya tidur lagi tuh, udah tenang di situ. Nah ini tiba nih di hari kedua pas tahlil ya bang ya, di rumah itu ya. Iya. Jadi pas tahlilan kedua, saya masih belum bisa hadir bang, karena mungkin saya ini banget ya, apa, Shock. Iya, masih nyesek kehilangan gitu ya. Di hari kedua itu saya dimimpiin bang, si Dan ini datang mimpi saya. Sosoknya itu tuh berjubah bang, berjubah serba putih. Dan ini memakai jubah serba Iya, putih. pakai putih semua, pakai sorban putih banget. Awal saya kan, mimpi saya itu kan saya lagi di rumah teman saya tuh ya, lagi main ya. Tiba-tiba ada seekor monyet banyak gitu. Nah ada seekor monyet yang mau ngedeketin saya, tiba-tiba pada kabur monyetnya bang. Karena ngelihat ada sosok di belakang saya. Saya nengok ke belakang, ternyata itu dia. Dia cuman posisinya gini tuh, tangannya begini, sampingnya saya tuh senyum, putih banget bang. Ibaratnya gimana sih bang, kalau sana kita beli baju baru nih ya, itu putih ya. Iya. Lebih dari itu bang, Bersinar. banget bang, bersinar itu. Pakaiannya bersinar. Iya, karena dari belakang ini keluar sinar gitu, putih. Saya cuma ngeliatin dong, tapi saya situ nggak ngerasa takut. Saya cuma ngomong Dan, gitu doang. Lalu udah sembuh gitu doang bang. Namanya di mimpi itu kan Nggak sadar soal nggak sadar kejadian di ya. nyata. Kita tuh dia udah sembuh. Lo ngapain pakai baju itu, katanya gitu kan, putih banget bang, bersinar. Nah salah itu saya bangun langsung, kaget. Akhirnya di hari ketiga tahlil, saya cerita tuh sama keluarganya. Dan keluarganya tuh pertama saya nggak mau cerita bang. Jadi keluarga itu membahas masalah ini, katanya ada kejadian di rumahnya ya. Kejadian kayak entah suara atau apa gitu. Saya terpancing bang tuh, saya cerita. Iya. Saya bilang, saya dia nemuin saya di mimpi gitu. Dia berjubah putih, semua bersih banget. Nah di situ ibunya nangis bang. Dia bersyukur, alhamdulillah kalau anak gua itu udah dapat tempat yang layak gitu bang. Masa-masa hidup itu dia tuh nggak pernah neko-neko bang, baik banget orangnya.
saya udah ngikutin tahlil ketiga, malam itu dimimpin lagi saya bang. Dia Saya datang lagi di habis mimpi. dari tahlil dimimpin lagi. Cuman mimpinya ini tuh saya nggak dengar suara dia langsung bang. Waktu sebelumnya kan cuma diem ya, diem. Nah ini saya nggak dengar langsung. Ini mah bisa percaya nggak percaya bang ya. Ini demi Allah bang, saya ngerasain sendiri. Saya ngimpi ada di tempat gelap banget bang. Nggak ada apa-apa, gelap banget. Sumpah gelap banget itu. Saya cuman bisa ngedengar suara orang minta tolong, cariin keluarganya, nangis. Pokoknya saya dengar tuh kebanyakan minta tolong bang. Tolong, ma, nek, gitu kan, bernangis. Saya diam, ini tempat apa dalam hati saya gitu kan. Tiba-tiba ada suara bang, datang di sebelah kiri saya nih. Saya masih ingat banget sebelah kiri. Lu ngapain kata di sini gitu. Terus saya ingat banget itu suara siapa. Itu suara si Dan. Ini gue di mana gitu kan. Nah katanya. Ini setelah kehidupan lu nggak ada di sini. Lu nggak mesti ada di sini kata dia. Dia bersuara tapi nggak berwujud. Dia bersuara Ada suaranya tapi nggak ada Iya, wujudnya. kelabat bang. Satu-satunya cara yang bisa nyelamatin lu di sini cuman bacaan, cuma apa namanya itu bang? Ayat Al-Quran. Iya, gitu udah. Itu tiba-tiba muncul bang, bacaan terang banget bang, emas warnanya, terang banget. Dari mana itu munculnya? Dari depan saya bang, langsung dari depan saya, demi Allah bang, langsung depan saya itu. Saya bisa ngebacanya bang. Di situ bacanya la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Iya, dan ini ngomong lagi. Ini cuma penerang elu. Ini cuma penerang elu di sini. Tuh. Itu bang, saya takut, bingung, takjub. Ada bang. Takjubnya itu ada ayat keluar tiba-tiba bersinar terang banget. Tapi di sekelilingnya masih hitam. Cuma dia doang yang Cuman bersinar. ayat itu yang bersinar. Iya, cuman ayat itu doang bersinar. Itu biasa kalau mimpi kan nggak sadar bang ya. Sampai saya kebangun bang, saya ingat bang. Sumpah, demi Allah itu bang, saya sampai ingat itu. La ilaha illallah bacaannya. Gitu pas saya baca itu, udah saya bangun bang, langsung bangun. Yang paling mengerikan itu yang tadi tuh bang, yang posisi gelap semua. Saya pun nggak bisa ngelihat apa-apa, anggota tubuh saya aja nggak bisa. Cuma ada jeritan cewek, cowok Minta tolong. minta tolong, nangis, minta tolong, nangis, itu dia. Dan itu si Dan ini yang membimbing saya untuk keluar dari zona itu. Dan pesannya yang saya ingat sampai sekarang itu, cuman ini yang bisa nerangin elu. Itu mah ini terserah. Yang penting itu saya tuh udah benar-benar ngerasain. Oh ternyata seperti ini. Gelapnya bukan main, gelap banget. Dari situ, dan kejadian itu saya udah mulai alfa tuh bang. Udah mulai alfa di tahlilan dia. Karena badan saya udah kayak apa ya, kayak nggak bisa gerak gitu bang, lemes banget bang, lemes banget. Ngedrop berarti ya? Iya, kayak ngedrop gitu bang. Pas mimpi itu saya ngedrop tuh. Mimpi ngedrop. Selang 2 minggu kan anak-anak kan pada inisiatif nih. Gimana kalau kita ke ini gitu ya, buat ngedoain gitu kan ya. Ayo, enggak 2 minggu deh, semingguan lah dari tahlil itu. Ayo apa gitu. Kita jalan berapa orang gitu ya. Ada sekira-kiranya tuh 7 orang
entah 7 apa 8 gitu. Ada yang bimbing doa, ada yang ngebersihin ini. Pokoknya kan kayak semacam ada semacam apa gitu ya di Rumput tuh apa gitu ya? iya dibersihin. Kalau rumput belum ada bang karena masih Oh, baru. masih baru. Mungkin Sampah-sampah daun. sampah daun. Jadi itu. Nah saya berdiri di papanisan dia. Situ saya bengong aja masih masih mikirin mimpi itu bang. Saya cuma ngomong sama dia. Ima nggak tahu dari dalam hati saya gitu ya. Tiba-tiba muncul aja kata-kata ikutin orang-orang soleh gitu bang. Ikutin orang-orang soleh ya gitu. Nah pas dari situ tuh kan jadi kan ini kan kuburan nih bang, makam ya, makam umum. Di sininya kayak sawah. Sebelah sana itu di depan hadapan saya itu pun bambu lebat banyak. Pas saya ngomong gitu, ikutin orang-orang soleh itu ya. Saya nahan nangis tuh. Nah dari belakang teman saya itu jarak ada 1, 2, 3 kuburan bang. Pas pembatas itu, pas kuburan habis kan sana kebon tuh. Iya. Dia ada bang. Dia nongol. Dia nampak. Dengan senyum. perawakan. Dia senyum. Setelah itu gua nangis jari-jarinya situ bang. Nangis gua jari-jarinya. Sumpah nangis gua jari-jari situ. Tapi yang lain nggak tahu bang. Gua doang yang lihat. Karena kadang kan yang lain kan cuman baca yasin ya. Posisinya mungkin ya apa gimana? Iya kalau anak-anak kan nunduk gini ya. Iya. Baca yasin gini nunduk ya. Kalau gua cuman megang batu nisannya papan nisan itu. Sampai gua ngeliat sedikit ke bawah gitu kan. Ikutin orang-orang soleh ya gitu. Nah gue kan gini tuh ya, namanya gue pengen nahan nangis gitu bang ya. Gue kan sedikit gini tuh ya. Maksudnya biar air mata gak keluar gitu. Kan gue malu ada anak-anak gitu ya. Gue gini. Gue lagi ada dia di depan bang. Dia ada di depan. Anak-anak gak sadar, dia senyum aja gitu. Ya Allah nyesek banget. Nangis lagi, saya nangis mesti jari-jarinya tuh bang, nangis lagi bang. Sampai saya dibilangin udah sama teman-teman. Kita saya udah gak mikirin malu apa gimana anak cowok nangis saya. Ya cowok kalau udah nangis gimana sih bang? Berarti sakit, kehilangan sakit banget. Bukan cowok yang nangis itu cengeng, bukan. Jadi tuh ketika dia berada di atas terus nggak ada tumpuan lagi, ibaratnya dia tuh semangatnya udah nggak ada gitu ya. Yang bisa dia lakuin ya nangis aja dulu gitu. Saya nangis itu bang. Kayaknya segitu aja sih, cuman yang bisa saya bagikan pada kalian semua. Jadi yang saya dapat dari pelajaran ini ya, ketika kita sudah meninggal itu kita nggak tahu seperti apa nanti di sana. Selagi kita hidup, berbanyaklah berbuat baik, berada di jalan yang benar. Tapi buat kawan-kawan yang lain ini masih sering kumpul atau gimana nih? Sekarang masih kumpul. Yang dulunya ada 10 orang, sekarang cuma tinggal satu orang. Yaitu si Urul. Dia doang. Itu juga kadang-kadang kalau ngajakin ngopi ya tahu deh dia kerjanya misa udah. Kadang-kadang kita juga kalau lagi berdua cerita gini-gini masa lalu. Oh iya. Berarti dari teman-teman lain nggak pernah ada cerita tentang si Dan ini ya? Kalau yang lain sih mungkin dia ada ya, tapi belum terbuka sih kayaknya. Belum terbuka. Ini juga udah berapa tahun saya pandem ini. Iya. Gitu. Oke, baik, mungkin segitu aja buat cerita malam hari ini ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Nanti kita akan bertemu di episode lain waktu lagi dengan narasumber yang berbeda, atau mungkin saudara Jenal punya cerita yang lain. Segitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita sampai mati nanti tetap memegang iman dan takwa ya. Oke, baik, saya Irul Akbar dan narasumber. Ya, saya Jenal. Undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.